Terpujilah Yesus dan Maria. Selamat datang di seminar seri kedua dari seri 10 Perintah Allah ini. Hari ini kita akan fokus pada perintah keempat dan kelima, dan mencermati kedua perintah ini. Semoga Tuhan membantu kita untuk membuka mata, telinga, dan hati kita. Mari kita mulai. Kita akan belajar tentang perintah keempat dan kelima dari Alkitab, Katekismus, dan Kitab Kebenaran. Kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu." Atas pertanyaan, hukum mana yang terutama? Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Santo Paulus mengingatkan, barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jika anak-anak Allah tidak mendengarkan sabda Allah, mencerna kebenaran, dan mematuhi perintah-perintah Allah, maka mereka akan menjadi hampa dan tidak memiliki kedamaian rohani. Hanya dengan membiarkan dirimu mendengarkan apa yang dijanjikan oleh sabda Allah, kamu bisa berharap untuk bertumbuh atau menemukan kedamaian Yesusmu. Perintah keempat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sesuai dengan perintah keempat, Tuhan menghendaki agar setelah Dia, kita juga menghormati orang tua dan semua yang telah Ia berikan wewenang demi kesejahteraan kita. Anak-anak wajib memberikan penghormatan, rasa terima kasih, ketaatan yang memadai, dan kesiapan untuk membantu kepada orang tuanya. Penghormatan kepada orang tua memajukan keserasian hidup seluruh keluarga. Setiap masyarakat menghubungkan penilaian dan tingkah lakunya dengan pandangan tertentu mengenai manusia dan tujuannya. Kalau masyarakat menjauhkan diri dari nasihat-nasihat Injil yang menjelaskan mengenai Allah dan manusia, maka terdapatlah bahaya bahwa mereka menjadi totaliter. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan hidup menuruti perintah mereka. Tuhan Yesus sendiri telah mengingatkan kita akan pentingnya perintah Allah ini. Santo Paulus mengajarkan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu."
Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perintah keempat membuka loh kedua dari Dekalog. Ia merujuk ke tata cinta kasih. Allah menghendaki bahwa kita mencontoh Dia dalam menghormati orang tua kita. Kepada siapa kita berterima kasih untuk kehidupan kita dan yang menyampaikan iman kepada kita. Kita berkewajiban menghormati dan menghargai semua orang yang Allah lengkapi dengan wewenangnya demi kesejahteraan kita. Kasihmu kepada Allah telah berkurang. Begitu pula rasa kasih dan hormatmu terhadap orang tuamu. Hatimu telah mengeras sedemikian rupa, sehingga kamu tidak menunjukkan kasih ataupun kepedulian terhadap mereka, sebagaimana seharusnya. Yesusmu. Perintah keempat ditujukan secara khusus kepada anak-anak dan menyangkut hubungan mereka dengan ayah dan ibu. Karena inilah hubungan yang paling mendasar. Ia juga mencakup hubungan kekeluargaan dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Ia menghendaki agar ditunjukkan penghormatan, cinta kasih, dan terima kasih kepada sanak saudara yang lebih tua dan nenek moyang. Akhirnya, ia juga menyangkut kewajiban anak-anak sekolah terhadap gurunya, karyawan terhadap majikan, bawahan terhadap atasannya, warga negara terhadap tanah airnya, dan terhadap mereka yang mengurus dan memerintahnya. Dalam arti yang lebih luas, perintah ini juga mencakup kewajiban-kewajiban orang tua, wali, guru, pemuka, penguasa, dan pejabat. Jadi, semua mereka yang menjalankan wewenangnya untuk orang lain atau suatu persekutuan. Keluarga dalam rencana Allah. Kodrat keluarga. Hatiku adalah milik semua keluarga, dan keinginanku saat ini adalah memberkati setiap keluarga, baik kecil, sedang, maupun besar. Ketika kasih hadir di dalam keluarga-keluarga, ini berarti bahwa kuasa Allah ditegakkan, karena semua anaknya adalah miliknya. Dialah yang menciptakan masing-masing dari mereka. Kasih yang ada di dalam keluarga-keluarga yang bersatu mendatangkan rahmat yang besar, karena kasih di antara anggota keluarga terhadap satu sama lain adalah salah satu karunia terbesar dari Allah. Allah menggunakan kasih di dalam keluarga untuk melebarkan sayapnya, sehingga setiap anggota keluarga yang penuh kasih akan membantu menyebarkan kasih ini kemanapun mereka pergi. Yesusmu. Seorang pria dan seorang wanita yang telah saling mengikat diri dalam perkawinan membentuk satu keluarga bersama dengan anak-anaknya. Persekutuan ini mendahului setiap pengakuan oleh wewenang negara. Ia telah diandaikannya. Orang harus memandangnya sebagai dasar hubungan yang normal, yang menurutnya bentuk-bentuk kekerabatan yang lain harus dinilai. Dengan menciptakan pria dan wanita, Allah telah mendirikan keluarga manusia dan memberi kepadanya undang-undang dasar. Anggota-anggotanya adalah pribadi-pribadi dengan martabat yang sama.
demi kesejahteraan umum anggota-anggota keluarga dan masyarakat, terdapat di dalam keluarga tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah satu penampilan dan pelaksanaan khusus dari persekutuan gereja. Karena itu, ia dapat dan harus dinamakan juga gereja rumah tangga. Ia adalah persekutuan iman, harapan, dan kasih, seperti yang telah dicantumkan di dalam Perjanjian Baru. Ia memainkan peranan khusus di dalam gereja. Keluarga Kristen adalah persekutuan pribadi-pribadi, satu tanda dan citra persekutuan Bapa dan Putra dalam Roh Kudus. Di dalam kelahiran dan pendidikan anak-anak, tercerminlah kembali karya penciptaan Bapa. Keluarga dipanggil supaya mengambil bagian dalam doa dan kurban Kristus. Doa harian dan bacaan kitab suci meneguhkan mereka dalam cinta kasih. Keluarga Kristen mempunyai suatu tugas mewartakan dan menyebarluaskan Injil. Penghormatan terhadap orang tua merupakan bentuk dari rasa terima kasih kepada mereka yang melalui anugerah kehidupan, kasih dan karya mereka telah melahirkan anak-anak mereka ke dunia dan memungkinkan mereka tumbuh dalam usia, kebijaksanaan, dan rahmat. Hormatilah bapamu dengan segenap hati, dan sakit beranak ibumu jangan kau lupakan. Ingatlah bahwa engkau adalah anak mereka. Bagaimana gerangan engkau dapat membalas budi atas apa yang mereka perbuat bagimu? Keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah sel pokok kehidupan sosial. Ia adalah persekutuan kodrati di mana pria dan wanita dipanggil untuk menyerahkan diri di dalam cinta kasih dan untuk melanjutkan kehidupan. Wewenang, kestabilan, dan kehidupan persekutuan dalam keluarga merupakan dasar untuk kebebasan, keamanan, dan persaudaraan di dalam masyarakat. Keluarga adalah persekutuan, di mana sejak kecil orang dapat belajar menghormati nilai-nilai kesusilaan, menghormati Allah, dan mempergunakan kebebasan secara benar. Kehidupan keluarga merupakan latihan bagi kehidupan sosial. Keluarga harus hidup sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya belajar memperhatikan dan mengurus yang muda dan yang tua, yang sakit, cacat, dan miskin. Ada banyak keluarga yang untuk sementara tidak mampu memberi pertolongan ini. Kalau begitu, adalah kewajiban orang-orang dan keluarga-keluarga lain atau juga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang ini. Ibadat yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kewajiban sesama anggota keluarga. Kewajiban anak-anak. Kasih sayang kepada orang tua nyata dalam kepatuhan dan ketaatan yang baik. Hai anakku,
peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Selama anak tinggal bersama orang tuanya, ia harus mematuhi tiap tuntutan orang tua yang melayani kesejahteraannya sendiri atau kesejahteraan keluarga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang bijaksana dari pendidiknya dan dari semua orang, kepada siapa mereka dipercayakan oleh orang tua. Tetapi kalau seorang anak yakin dalam hati nuraninya bahwa adalah tidak sesuai dengan susila untuk menaati satu perintah tertentu, ia jangan mengikutinya. Perintah keempat mengingatkan anak-anak yang dewasa akan kewajibannya terhadap orang tua. Dalam usia lanjut, dalam keadaan sakit, dalam kesepian atau kesulitan, mereka harus membantu orang tuanya sebaik mungkin, baik secara material maupun secara moral. Yesus mengingatkan kewajiban terima kasih ini. Memang Tuhan telah memuliakan Bapa pada anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya diteguhkannya. Barang siapa menghormati bapanya, memulihkan dosa, dan barang siapa memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya pula. Dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapanya, akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya. Anakku, tolonglah ayahmu dalam masa tuanya. Jangan menyakitkan hatinya di masa hidupnya. Lagi pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaknya kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Serupa penghujah, barang siapa meninggalkan bapanya, dan terkutuklah oleh Tuhan, orang yang menyakitkan hati ibunya. Kasih sayang kepada orang tua mendukung keserasian kehidupan seluruh keluarga. Ia juga mempengaruhi hubungan antara saudara sekandung. Penghormatan kepada orang tua menyinari iklim di dalam keluarga. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kewajiban orang tua. Beranilah anak-anakku, karena kerajaanku yang agung akan segera menjadi milikmu, dan kamu bersama dengan keluarga-keluargamu akan hidup dalam kehendakku yang kudus. Ketika kehendak ilahiku terwujud di antara kamu, maka dunia
yang terdiri atas surga dan bumi akan menjadi satu. Ketika kita bersatu, tak akan ada lagi penderitaan ataupun kesedihan, karena dosa akan terhapuskan seluruhnya. Bapamu yang kekal. Kesuburan cinta kasih suami istri tidak hanya terbatas pada kelahiran anak-anak. Ia juga harus mencakup pendidikan, kesusilaan, dan pembentukan rohaninya. Pendidikan oleh orang tua begitu penting, sehingga bila tidak ditunaikan, sulit dapat diganti. Hak maupun kewajiban orang tua untuk mendidik bersifat hakiki. Orang tua harus memandang anak-anaknya sebagai anak-anak Allah dan menghormati mereka sebagai pribadi-pribadi manusia. Mereka mendidik anak-anaknya agar mereka mematuhi hukum Allah. Apabila mereka sendiri patuh kepada kehendak Bapa di surga. Ketika kamu menguduskan anak-anakmu kepada putraku, melalui aku, Bunda Keselamatan, aku akan mempersembahkan mereka di hadapan putraku, sehingga dia dapat melimpahkan rahmat yang besar atas jiwa mereka. Janganlah pernah melupakan kasih putraku terhadap anak-anak Allah. Berapapun usia mereka, ketika kamu mempersembahkan mereka kepada putraku, demi pengudusan jiwa mereka, melalui aku, ibunya yang terberkati, doa-doamu akan dikabulkan. Bunda keselamatanmu yang terkasih. Banyak orang tua yang perlu menanamkan pada anak-anak mereka yang berusia di atas 2 tahun tentang pentingnya doa dan pertobatan sejak saat itu. Para orang tua, kamu memiliki kewajiban untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anakmu. Hati mereka akan terbuka terhadap kasihku setelah peringatan itu. Dan kamu harus terus membimbing mereka dalam hal-hal rohani. Yesusmu yang terkasih. Para orang tua, aku memintamu untuk memberitahu anak-anakmu kebenaran tentang keberadaan mereka di bumi ini. Dari mana mereka berasal, serta takdir yang menanti mereka setelah kehidupan ini. Adalah tugasmu untuk membantu mereka membuka hati mereka terhadap kasihku. Bawalah mereka kepadaku dengan lembut, tetapi gunakanlah segala cara yang mungkin untuk membantu menyelamatkan jiwa mereka. Lakukanlah ini demi kasihmu pada mereka. Mungkin kamu telah melalaikan tugasmu ini selama bertahun-tahun. Tetapi sekaranglah saatnya untuk menebus kesalahanmu itu. Dengan berdoa kerahiman ilahi bagi jiwa mereka, kamu dapat membantu mereka. Adalah lebih baik jika mereka berjalan ke arahku dengan tangan terulur kepadaku dalam kehidupan ini atas kemauan mereka sendiri. Juru selamat dan sahabatmu yang terkasih, Yesus Kristus. Jangan pernah menolak sakramen pembaptisan bagi anak-anakmu. Akhirnya, berdoalah bagi anak-anak kecil, putra-putrimu, dan kaum muda di dunia. Masing-masing dari mereka layak untuk mengetahui kebenaran. Mereka tidak diberitahu tentang kebenaran akan kasih Allah atau diberi bimbingan oleh orang tua mereka
karena kegelapan spiritual yang ada di bumi selama 2 dekade terakhir ini. Meskipun imanmu sendiri lemah, janganlah mengabaikan tugasmu sebagai orang tua untuk memberi mereka kesempatan menerima sakramen-sakramen, terutama pembaptisan. Jangan pernah memutuskan sendiri untuk menolak sakramen terpenting ini bagi anakmu. Banyak orang tua yang dengan sombong bersikukuh sambil meneriakkan pandangan ketidakpercayaan mereka justru merusak jiwa anak-anak mereka. Berilah kepada anak-anakmu karunia sakramen-sakramen. Pada waktunya, mereka akan berterima kasih kepadamu akan hal ini atau menyangkal aku. Itu terserah kepada mereka. Tolaklah aku jika kamu harus melakukannya. Tetapi jangan mencuri jiwa anak-anakku. Kamu mungkin adalah orang tua mereka di dunia, tetapi mereka adalah anak-anak dari Bapakku yang kekal, pencipta dan pembuat segala sesuatu. Jangan mencoba membawa mereka ke dalam kegelapan bersamamu. Ingatlah lagi bahwa terlepas dari keyakinanmu sendiri, aku mengasihi kamu semua. Juru selamat ilahimu dan hakim, Yesus Kristus, Putra Bapa yang kekal. Ini adalah doktrin yang berbahaya ketika kamu salah menafsirkan toleransi sebagai pengganti kebenaran. Bersikaplah terbuka terhadap agama-agama lain dan perlakukanlah saudara-saudarimu secara setara. Namun, jangan pernah merasa tertekan sehingga mengesampingkan keyakinanmu ataupun melepaskan hak anak-anakmu untuk memperoleh pendidikan Kristen. Banyak sekolah yang dikelola oleh organisasi-organisasi Kristen tunduk pada tekanan-tekanan untuk meninggalkan kesetiaan mereka kepadaku. Banyak pemerintah mencoba melarang agama Kristen dengan menyebarkan undang-undang yang baru. Juru selamatmu yang penuh kasih, Yesus Kristus, Raja umat manusia. Pendidikan iman oleh orang tua sudah harus mulai sejak usia anak-anak. Ia mulai dengan kebiasaan bahwa anggota-anggota keluarga saling membantu supaya dapat tumbuh di dalam iman melalui kesaksian hidup yang sesuai dengan Injil. Katekese keluarga mendahului semua bentuk pelajaran iman yang lain, menyertainya dan memperkayanya. Orang tua menerima perutusan untuk mengajar anak-anaknya berdoa dan mengajak mereka menemukan panggilan mereka sebagai anak-anak Allah. Bagi keluarga-keluarga Kristen, paroki adalah persekutuan ekaristi dan hati kehidupan liturgi. Ia adalah tempat yang sangat cocok untuk katekese anak-anak dan orang tua. Putriku yang terkasih, ketika aku melimpahkan kasih di dalam hati orang tuamu, ini akan memberimu sekilas perasaan kasih yang aku simpan dalam hatiku bagimu. Seorang anak yang dibesarkan oleh orang tuanya dengan kasih yang murni, sungguh diberkati. Karena ini adalah perasaan kasih yang dimiliki Allah bagi semua anaknya. Kasihku secara khusus hadir di tengah-tengah unit keluarga, karena kasih yang membentuknya mengingatkan kita pada keluarga kudus. Semua bangsa di dunia dipersatukan menjadi satu dengan Allah.
Semua adalah bagian dari keluarga yang sama. Di beberapa keluarga ada kasih yang berlimpah dan anak-anak hidup dalam keharmonisan dengan orang tua mereka. Di keluarga lainnya ada perpecahan dengan anak-anak yang tersesat dan jatuh ke dalam keputusasaan. Yesusmu. Anak-anak dapat menyumbangkan dari pihak mereka, supaya orang tuanya bertumbuh dalam kekudusan. Kalau terjadi penghinaan, percekcokan, ketidakadilan, dan kekurangan perhatian, maka semua mereka harus saling mengampuni dengan jiwa besar dan tanpa mengenal lelah, seperti yang dianjurkan oleh cinta kasih timbal balik dan dikendaki oleh cinta kasih Kristus. Keluarga dan kerajaan Allah. Ikatan keluarga memang penting, namun tidak absolut. Setelah anak tumbuh menjadi pribadi yang matang di bidang manusiawi dan rohani, makin nyata dan makin kuat panggilannya yang khusus, yang datang dari Allah. Orang tua harus menghormati panggilan ini dan memberi semangat kepada anak-anaknya supaya mengikutinya. Orang harus merasa yakin bahwa panggilan pertama seorang Kristen ialah mengikuti Kristus. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki dan perempuan, lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Wewenang di dalam masyarakat. Perintah keempat juga menyuruh kita supaya menghormati semua mereka yang telah menerima dari Allah satu tugas resmi dalam masyarakat demi kesejahteraan kita. Ia menyatakan kewajiban para pejabat, demikian pula kewajiban dari orang-orang yang dilayani para pejabat. Kewajiban pejabat. Pelaksanaan wewenang bermaksud menampilkan tata nilai yang wajar, dengan tujuan membantu semua orang mempergunakan kebebasan dan tanggung jawabnya. Para pemimpin harus menjalankan dengan bijaksana keadilan distributif, sementara memperhitungkan kebutuhan dan juga sumbangan dari setiap orang dan mengikhtiarkan keserasian dan perdamaian. Para penguasa politik berkewajiban menghormati hak asasi manusia. Mereka harus melaksanakan keadilan secara manusiawi, sementara itu menghormati hak tiap orang, terutama hak keluarga dan hak orang-orang yang berkekurangan. Kewajiban warga negara. Mereka yang berada di bawah wewenang harus memandang pimpinannya sebagai pengabdi Allah yang telah menempatkan mereka untuk mengurus anugerahnya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi, hiduplah sebagai hamba Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.
Warga negara mempunyai kewajiban hati nurani untuk tidak menaati peraturan wewenang negara kalau peraturan ini bertentangan dengan tata kesusilaan, hak asasi manusia, atau nasihat-nasihat Injil. Menolak mematuhi wewenang negara kalau tuntutannya berlawanan dengan hati nurani yang baik, menemukan pembenarannya di dalam perbedaan antara pelayanan terhadap Allah dan pelayanan terhadap negara. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Persekutuan politik dan gereja. Gereja yang karena tugas dan wewenangnya sama sekali tidak identik dengan persekutuan politik adalah tanda sekaligus pembela hakikat transenden manusia. Dengan demikian, gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta tanggung jawab politik para warga negara. Dalam perutusan gereja, termasuk menyampaikan penilaian moralnya, juga menyangkut hal-hal tata politik bila itu dituntut oleh hak-hak asasi manusia atau oleh keselamatan jiwa-jiwa dengan menggunakan semua dan hanya bantuan-bantuan yang sesuai dengan Injil serta kesejahteraan semua orang menanggapi zaman maupun situasi yang berbeda-beda. Kasihilah keluargamu seperti aku mengasihimu. Kasihilah saudara dan saudarimu seperti kamu mengasihi anggota keluargamu sendiri. Maka aku akan menghujanimu dengan rahmat Yesusmu. Sebagaimana semua jiwa yang ada di bumi ini adalah bagian dari keluarga Bapakku yang kekal, demikian pula orang-orang dimanapun haruslah menghormati pentingnya keluarga. Jika tidak ada keluarga di bumi, maka tidak akan ada kehidupan. Keluarga mencerminkan semua yang diinginkan oleh Bapakku yang kekal bagi anak-anaknya di muka bumi. Keluarga ketika berkumpul bersama menciptakan kasih yang mendalam yang hanya dikenal di surga. Jika kamu merusak keluarga, kamu akan merusak kasih murni yang ada dalam diri setiap jiwa yang menjadi bagian dari keluarga itu. Yesusmu yang terkasih, Juru Selamat umat manusia. Perintah kelima. Di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Tiap hidup manusia itu kudus sejak pembuahannya sampai kematian. Karena manusia itu dikehendaki demi dirinya sendiri dan diciptakan menurut citra Allah yang hidup dan kudus, serupa dengan Dia. Pembunuhan terhadap seorang manusia sangat bertentangan dengan martabat manusia dan dengan kekudusan Pencipta. Jangan membunuh. Tak seorang pun akan lolos dari hukuman jika dia membunuh orang lain. Tak ada seorang pun yang akan diterima ke dalam Firdaus yang baru jika dia membunuh orang lain dalam nama Bapakku. Mungkin memang sulit dan menyakitkan hatimu ketika seseorang menghina imanmu. Tetapi kamu harus berdoa baginya dan jangan pernah melupakan perintah
jangan membunuh. Yesusmu. Adalah dosa berat jika membunuh suatu jiwa, dan ini termasuk jiwa-jiwa sejak saat pembuahan hingga mereka yang hidup pada bulan-bulan terakhir mereka di bumi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membenarkan tindakan pengambilan nyawa manusia jika hal itu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa kematian akan terjadi pada waktu tertentu. Kematian yang ditimpakan terhadap jiwa lain yang masih hidup menyangkal keberadaan Allah. Jika mereka yang bersalah atas perbuatan ini menerima keberadaan Allah, maka dengan melakukan tindakan tersebut, mereka melanggar perintah kelima, Yesusmu. Jangan membunuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu saling membunuh dan berkata bahwa kamu hanya menunjukkan belas kasihan saat kamu melakukannya. Kamu melegalkan pembunuhan, hukuman mati, eutanasia dan aborsi, dan kamu berkata bahwa ini adalah hal yang baik. Itu adalah kejahatan yang paling buruk ketika kamu menantang pencipta segala kehidupan, pencipta langit dan bumi, dengan merusak hukum ilahi Allah. Namun, ketika kamu menunjukkan penyesalan yang sejati, aku juga akan menunggu untuk bisa memelukmu dalam pelukanku. Yesusmu. Kebencian dalam jiwa menciptakan malapetaka di antara setiap orang yang berhubungan dengannya. Jiwa yang telah terjangkit akan menggunakan setiap taktik dan trik untuk mendorong orang lain agar terlibat dengannya, sampai jiwa lain itu ikut terjangkit, dan begitulah polanya terus berlanjut. Kebencian menyebar seperti virus, dan berkembang karena melahap dan merasuki jiwa, hingga jiwa itu kemudian merasa terdorong untuk menumbuhkan kebencian ini di antara yang lainnya. Beginilah cara pembunuhan dilakukan karena kebencian seseorang terhadap orang lain. Kebencian dipicu oleh kebohongan dan ketidakbenaran, dan terus berkembang hingga menguasai begitu banyak jiwa, sehingga hanya kejahatan yang bisa terpancar darinya. Tidak ada kebaikan yang bisa muncul dari kebencian, karena kebencian hanya berasal dari setan. Yesusmu. Kehidupan manusia adalah kudus karena sejak awal ia membutuhkan kekuasaan Allah Pencipta dan untuk selama-lamanya tinggal dalam hubungan khusus dengan Penciptanya, tujuan satu-satunya. Hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir. Tidak ada seorang pun boleh berpretensi mempunyai hak dalam keadaan manapun untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia yang tidak bersalah. Hormat terhadap kehidupan manusia, kesaksian sejarah keselamatan. Dalam kisah pembunuhan Abel oleh saudaranya Kain, Alkitab mewahyukan bahwa di dalam manusia sudah sejak awal sejarahnya bekerja kemurkaan dan kecemburuan sebagai akibat dosa asal.
Manusia telah menjadi musuh bagi sesama manusia. Allah menyatakan betapa jahatnya pembunuhan saudara itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Perjanjian antara Allah dan manusia diwarnai oleh pengetahuan mengenai anugerah ilahi, yakni kehidupan manusia dan mengenai kekejaman manusia yang mematikan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kitab suci menjelaskan larangan perintah kelima. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Pembunuhan dengan tahu dan mau terhadap seorang yang tidak bersalah merupakan pelanggaran yang berat terhadap martabat manusia, kaidah emas dan kekudusan Allah. Hukum yang melarangnya berlaku umum. Ia mewajibkan semua dan setiap orang, selalu dan di mana-mana. Dalam khotbah di bukit, Tuhan mengingatkan kembali perintah, jangan membunuh, dan menambahkan larangan tentang kemurkaan, kebencian, serta dendam. Malahan Kristus menuntut dari murid-muridnya supaya memberikan juga pipi yang lain dan mengasihi musuh-musuhnya. Ia sendiri tidak membela diri dan berkata kepada Petrus, supaya memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Pembelaan diri. Pembelaan yang sah dari pribadi dan masyarakat tidak merupakan pengecualian dari larangan membunuh seorang yang tidak bersalah, yakni melakukan pembunuhan dengan tahu dan mau. Dari tindakan orang yang membela diri sendiri dapat menyusul akibat ganda. Yang satu ialah menyelamatkan kehidupannya sendiri, yang lain ialah pembunuhan penyerang. Hanya akibat yang satu dikehendaki, yang lain tidak. Cinta kepada diri sendiri merupakan prinsip dasar ajaran susila. Dengan demikian adalah sah menuntut haknya atas kehidupannya sendiri. Siapa yang membela kehidupannya tidak bersalah karena pembunuhan. Juga apabila ia terpaksa menangkis penyerangnya dengan satu pukulan yang mematikan. Setiap alasan diberikan oleh manusia ketika mengambil nyawa orang lain. Namun, tidak satu pun dari alasan-alasan tersebut akan diterima sebagai alasan yang benar dalam keadaan apapun. Hal ini berlaku bagi hukuman mati, dosa aborsi, serta eutanasia. Bangunlah sekarang kamu semua, dan ingatlah bahwa kamu akan dihakimi dengan keras seandainya kamu melanggar perintah Bapakku yang paling suci, jangan membunuh. Juru selamat ilahimu, Guru dan Penebus, Yesus Kristus. Pembunuhan yang dikehendaki. Perintah kelima melarang pembunuhan langsung dan dikehendaki sebagai dosa berat. Pembunuh
dan pembantu-pembantunya yang sukarela melakukan satu dosa yang berteriak ke surga minta pembalasan. Pembunuhan anak-anak, pembunuhan saudara, pembunuhan orang tua, dan pembunuhan suami istri adalah kejahatan sangat besar. Oleh karena ikatan kodratilah yang mereka putuskan. Kepedulian akan kesehatan gen dan kesehatan umum tidak dapat membenarkan pembunuhan. Juga apabila ia diperintahkan oleh kekuasaan resmi. Perintah kelima juga melarang melakukan sesuatu dengan maksud menyebabkan secara tidak langsung kematian seorang manusia. Hukum susila melarang membiarkan seorang tanpa alasan berat menghadapi bahaya maut. Demikian juga penolakan memberi bantuan kepada seseorang yang berada dalam bahaya maut. Pembunuhan seorang manusia yang tidak dikehendaki tidak dapat diperhitungkan secara moral. Tetapi orang tidak dapat dibebaskan dari pelanggaran berat apabila tanpa alasan setimpal bertindak demikian, sehingga menyebabkan kematian seorang manusia, juga apabila ia melakukannya tidak dengan sengaja. Pencegahan perang. Perlombaan senjata merupakan bencana yang paling mengerikan bagi umat manusia dan melukai kaum miskin dengan cara yang tidak mungkin dibiarkan saja. Bagi mereka yang membenarkan hukuman mati, aku berkata, kamu yang menghukum seseorang untuk dibunuh, bersalah atas kejahatan yang sama yang mungkin dilakukannya. Kamu bersalah atas pembunuhan dalam hal ini, dan itu adalah dosa berat. Kamu tidak diberi hak untuk mengambil nyawa atau menghakimi. Hanya aku, Yesus Kristus, yang berhak untuk menghakimi. Siapapun yang berkontribusi terhadap kematian seorang pembunuh melalui tindakan hukuman mati akan menderita di api neraka selamanya, kecuali mereka bertobat. Begitu banyak dari kamu yang percaya pada hukum mata ganti mata. Betapa sesatnya kamu. Apakah kamu tidak menerima perintah Bapakku? Jangan membunuh. Jangan membunuh juga berlaku bagi pasukan agresif yang bergerak ke wilayah-wilayah yang bukan milik mereka dengan tujuan untuk menguasainya. Itu berlaku bagi pasukan yang menembak dan membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Semuanya ini adalah pembunuhan. Itu melanggar hukum Bapakku, Yesusmu. Pencegahan perang. Perintah kelima melarang merusakkan kehidupan manusia dengan sengaja. Karena kejahatan dan ketidakadilan yang berkaitan dengan setiap perang, maka gereja dengan sangat menghimbau semua orang supaya berdoa dan berusaha agar kebaikan ilahi membebaskan kita dari perbudakan perang yang sudah lama itu. Tiap warga negara dan tiap pejabat berkewajiban mengusahakan secara aktif mencegah perang. Selama akan ada bahaya perang dan tidak ada kewibawaan internasional yang berwenang dan dilengkapi upaya-upaya yang memadai selama itu. Bila semua upaya perundingan damai sudah digunakan, pemerintah tidak dapat diingkari haknya atas pembelaan negara mereka yang sah. Gereja dan akal budi manusia menjelaskan bahwa hukum moral
tetap berlaku selama bentrokan senjata. Dan bila, sayang sekali, perang sudah pecah, tidak dengan sendirinya, segala sesuatu diperbolehkan antara pihak-pihak yang sedang bertikai. Penduduk sipil, serdadu-serdadu yang terluka, dan para tawanan perang harus diperhatikan dan diperlakukan secara manusiawi. Semua kegiatan perang yang menimbulkan penghancuran kota-kota seluruhnya atau daerah-daerah luas beserta semua penduduknya merupakan tindakan kejahatan melawan Allah dan manusia sendiri yang harus dikecam dengan keras dan tanpa ragu-ragu. Bahaya perang modern ialah memberi kesempatan untuk kejahatan demikian itu kepada pemilik-pemilik senjata berteknologi tinggi, terutama senjata atom, senjata biologi, atau senjata kimia. Ketidakadilan, perbedaan tajam dalam bidang ekonomi dan sosial, serta iri hati, kecurigaan, dan kesombongan yang merajalela di antara manusia dan di antara bangsa-bangsa, mengancam terus-menerus perdamaian dan menimbulkan peperangan. Segala sesuatu yang diusahakan untuk mengalahkan kejahatan ini ikut membangun perdamaian dan menghindari peperangan. Karena manusia itu pendosa, maka selalu terancam dan hingga kedatangan Kristus tetap akan terancam bahaya perang. Tetapi sejauh orang-orang terhimpun oleh cinta kasih mengalahkan dosa, juga tindakan-tindakan kekerasan akan diatasi hingga terpenuhilah sabda. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Aborsi. Seorang anak mempunyai hak hidup sejak saat pembuahannya. Abortus langsung, artinya abortus yang dikehendaki sebagai tujuan atau sebagai sarana, adalah sesuatu yang memalukan. Satu pelanggaran berat terhadap hukum moral. Gereja mengancam mereka yang berdurhaka terhadap kehidupan manusia dengan siksa gereja, ialah ekskomunikasi. Karena embrio sejak pembuahannya harus dipandang sebagai pribadi, haruslah ia dipertahankan secara utuh, dirawat, dan disembuhkan seperti setiap manusia. Aborsi, pembunuhan di mata Allah, akan dipaksakan kepada semua bangsa sebagai sebuah tanda pemberontakan terhadap Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Jika kamu membenarkan kekejian yang jahat ini, maka kamu bersalah atas dosa yang mengerikan. Dosa aborsi adalah dosa berat, dan mereka yang bertanggung jawab akan dibakar dalam api neraka untuk selamanya. Bagi kamu yang menerima kesesatan besar ini, kamu hanya memiliki sedikit waktu tersisa untuk memperoleh keselamatan. Karena ketika hari yang agung itu tiba, jika kamu tidak meninggalkan perbuatan jahat ini, kamu tidak akan pernah melihat wajah Allah. Pembunuhan adalah salah satu tindakan pemberontakan paling serius terhadap Allah dan akan dihukum dengan pengebirian. Perpecahan besar di antara umat manusia telah dimulai.
Mereka yang berpihak kepada si binatang dan membenarkan segala sesuatu yang menentang sabda Allah akan dipisahkan dari saudara-saudari mereka. Jangan meremehkan peringatanku. Terimalah aborsi, maka kamu menyetujui pembunuhan yang disengaja terhadap seorang anak Allah. Jika kamu tidak memiliki penyesalan dalam jiwamu, maka kamu tidak akan pernah melihat aku. Aku akan mencampakkan kamu ke padang gurun. Yesusmu. Kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat pembuahannya. Sudah sejak saat pertama keberadaannya, satu makhluk manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak-hak pribadi, di antaranya hak atas kehidupan dari makhluk yang tidak bersalah, yang tidak dapat diganggu-gugat. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aborsi setelah pembunuhan terhadap saudara kandung adalah bentuk genosida terbesar di dunia. Namun, hal ini tidak hanya ditolerir, tetapi undang-undang juga dibuat oleh negara-negaramu yang menganggapnya sebagai suatu keharusan. Adalah dosa aborsi yang akan menyebabkan kehancuran banyak negara, dan karenanya mereka akan dihukum dengan berat. Aborsi adalah tindakan yang tercela dan memusnahkan generasi anak-anak Allah yang tidak dapat membela diri. Tak ada seorang pun yang membunuh anak Allah dan luput dari hukuman berat. Selama penghukuman nanti, murka Bapakku akan disaksikan oleh negara-negara tersebut yang telah melegalkan aborsi. Mereka akan dimusnahkan dan tak ada bekas dan tak ada belas kasihan bagi mereka karena mereka tidak menunjukkan penyesalan atas dosa berat ini ketika mereka membenarkan pembunuhan terhadap anak-anak Allah di dalam rahim. Aku berseru kepada mereka yang dengan licik mencoba mengabaikan aborsi sebagai sesuatu yang diperlukan untuk melindungi hak-hak seorang ibu. Kebohongan digunakan untuk menyamarkan kekejaman aborsi yang menentang hukum Allah. Atas dosa ini, setiap pembuat undang-undang, dokter, atau siapapun yang ikut berperan dengan cara apapun dalam tindakan keji ini bersalah di mata Allah dan akan menanggung hukuman yang ada di depan. Yesusmu. Sejak abad pertama, gereja telah menyatakan abortus sebagai kejahatan moral. Ajaran itu belum berubah dan tidak akan berubah. Abortus langsung artinya abortus yang dikehendaki baik sebagai tujuan maupun sebagai sarana merupakan pelanggaran berat melawan hukum moral. Engkau tidak boleh melakukan abortus dan juga tidak boleh membunuh anak yang baru dilahirkan. Allah, Tuhan kehidupan, telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan, sejak saat pembuahan, harus dilindungi dengan sangat cermat.
Pengguguran dan pembunuhan anak merupakan tindakan kejahatan yang durhaka. Oleh karena embrio sejak pembuahan harus diperlakukan sebagai pribadi, maka ia, sebagaimana setiap manusia yang lain, sejauh mungkin harus dipertahankan secara utuh, dirawat, dan disembuhkan. Diagnosis pranatal diperbolehkan secara moral apabila ia menghormati kehidupan dan keutuhan embrio dan janin manusiawi dan diarahkan kepada perlindungan dan perawatan embrio sebagai pribadi. Tetapi, ia bertentangan berat dengan hukum moral kalau ini, tergantung bagaimana hasilnya, dilakukan dengan pikiran mengenai kemungkinan abortus. Dengan demikian, diagnosis tidak boleh praktis merupakan hukuman mati. Pembedahan embrio manusia harus dilihat sebagai sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat bahwa ia menghormati kehidupan dan keutuhan embrio dan tidak membawa risiko-risiko yang tidak sebanding, tetapi bertujuan demi penyembuhannya, perbaikan keadaan kesehatannya, atau kelanjutan kehidupan pribadinya. Adalah tidak bermoral mengadakan embrio manusia dengan tujuan untuk memakainya sebagai bahan biologis yang siap dipakai secara bebas. Eutanasia. Eutanasia dengan sengaja, dalam bentuk apa saja atau dengan alasan manapun, adalah pembunuhan. Ia merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan terhadap penghormatan kepada Allah yang hidup, penciptanya. Ketika kamu telah diberi kebenaran, penting bagimu untuk terus menyebarkan sabda Allah. Kamu harus melakukan ini dengan menunjukkan kasih dan rasa hormat terhadap kehidupan orang lain. Ini berarti mematuhi perintah Bapakku, jangan membunuh. Maka adalah tugasmu untuk memastikan bahwa kehidupan manusia diperlakukan dengan hormat dalam kemuliaan Allah, Yesusmu. Orang-orang yang cacat atau lemah membutuhkan perhatian khusus. Orang sakit dan cacat harus dibantu supaya sedapat mungkin mereka dapat hidup secara normal. Eutanasia langsung berarti bahwa orang dengan alasan apapun dan dengan cara apapun hendak mengakhiri kehidupan orang cacat, sakit, atau yang menghadapi ajalnya. Ini tidak dapat diterima secara moral. Satu tindakan atau satu kelalaian yang dengan sendirinya atau menurut maksudnya mendatangkan kematian, mengakhiri penderitaan, adalah pembunuhan. Satu pelanggaran berat terhadap martabat manusia yang orang harus berikan kepada Allah yang hidup, pencipta. Keputusan yang salah, yang dengan mudah dapat terjadi, tidak mengubah kodrat dari tindakan pembunuhan ini, yang selalu harus dilarang dan dihindarkan. Dengan tanganku, aku akan menjatuhkan hukuman berat kepada bangsa-bangsa yang telah memperkenalkan aborsi. Kamu akan melihat hal ini terjadi setelah hukum-hukum itu diberlakukan dan melalui hukuman yang akan aku jatuhkan.
kamu akan tahu bahwa tangankulah yang telah menjatuhkan hukuman atas kejahatan tersebut. Kepada kamu yang berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk mengambil nyawa, ketahuilah bahwa hak itu tidak ada. Ambillah nyawa, dan kamu tidak akan memiliki kehidupan. Tak ada kehidupan kekal yang akan menjadi milikmu jika kamu membantu dalam tindakan apapun yang menyebabkan hadirnya hukum-hukum jahat tersebut. Hukuman yang sama akan dijatuhkan kepada mereka yang berani membenarkan eutanasia. Bapamu, Allah yang Maha Tinggi. Sadarilah bahwa eutanasia tidak disukai oleh Bapakku dan tidak bisa ditolerir karena tidak ada manusia yang dapat dengan sengaja mengambil nyawa orang lain. Tidak ada alasan yang dapat dikemukakan untuk membenarkan hal ini dalam nama Bapakku. Toleransi bisa disampaikan bersama dengan argumentasi demi perlakuan manusiawi untuk membenarkan tindakan ini. Tetapi tak seorang pun kecuali Bapa yang Maha Kuasa yang dapat memutuskan tanggal kematian, karena hal itu bukanlah hak manusia. Manusia tidak akan pernah diberi wewenang untuk melakukan dosa berat ini. Yesusmu. Menghentikan tindakan medis yang luar biasa atau yang mahal dan berbahaya, yang tidak setimpal dengan hasil yang diharapkan, dapat dibenarkan. Dengan itu, orang tidak ingin menyebabkan kematian, tetapi hanya menerimanya karena tidak dapat menghindarinya. Keputusan harus dilakukan oleh pasien sendiri, kalau ia dapat dan mampu untuk itu. Atau kalau tidak, oleh orang yang diberi kuasa secara hukum, di mana selalu dihormati keinginan wajar dan kepentingan benar dari pasien. Meskipun nyatanya kematian sudah dekat, perawatan yang biasanya diberikan kepada orang sakit tidak boleh dihentikan. Memakai cara untuk mengurangkan rasa sakit, untuk meringankan penderitaan orang yang sakit payah, malahan dengan bahaya memperpendek kehidupan secara moral, dapat dipandang sesuai dengan martabat manusia, kalau kematian tidak dikehendaki sebagai tujuan atau sebagai sarana, tetapi hanya diterima dan ditolerir sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Perawatan orang yang menghadapi ajalnya adalah satu bentuk cinta kasih tanpa pamrih yang patut dicontoh. Karena alasan ini, maka perawatan itu harus digalakkan. Bunuh diri. Bunuh diri adalah pelanggaran berat terhadap keadilan, harapan, dan cinta kasih. Ia dilarang oleh perintah kelima. Oleh karenanya, cahaya itu ada dalam diri setiap orang, meskipun mungkin sangat lemah ketika jiwa-jiwa terseret ke dalam kegelapan. Meskipun demikian, cahayaku tetap hadir, karena tanpanya akan ada kegelapan total, di mana mereka tidak dapat berfungsi. Ketika jiwa-jiwa mencapai kondisi kegelapan yang mengerikan, mereka sangat sering mengambil jalan untuk bunuh diri. Saat itulah, karena kelemahan jiwa dan roh, setan mencuri jiwa mereka dengan menyakitkan mereka untuk mengakhiri hidup mereka.
Banyak pengikutku yang tidak memahami keadaan yang dapat ditimbulkan oleh kegelapan yang demikian pada jiwa. Maka mereka harus berdoa dengan sungguh-sungguh bagi anak-anak yang berada dalam keadaan putus asa ini. Allah Bapa-Ku yang kekal adalah Maha Penyayang dan akan selalu menolong jiwa-jiwa ini. Banyak di antara mereka yang menderita sedemikian rupa sehingga pikiran mereka tidak dapat berfungsi dalam kondisi nalar sepenuhnya. Dosa berat hanya dapat dilakukan ketika seseorang dalam kapasitas mentalnya yang penuh memiliki niat yang jelas ketika dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Jadi, janganlah berasumsi bahwa jiwa-jiwa seperti itu benar-benar binasa, karena banyak yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesusmu. Tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Allah memberikan hidup kepadanya. Allah ada dan tetap merupakan Tuhan kehidupan yang tertinggi. Kita berkewajiban untuk berterima kasih karena itu dan mempertahankan hidup demi kehormatannya dan demi keselamatan jiwa kita. Kita hanya pengurus, bukan pemilik kehidupan. Dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Kita tidak mempunyai kuasa apapun atasnya. Bunuh diri bertentangan dengan kecondongan kodrati manusia supaya memelihara dan mempertahankan kehidupan. Itu adalah pelanggaran berat terhadap cinta diri yang benar. Bunuh diri juga melanggar cinta kepada sesama, karena merusak ikatan solidaritas dengan keluarga, dengan bangsa, dan dengan umat manusia, kepada siapa kita selalu mempunyai kewajiban. Akhirnya, bunuh diri bertentangan dengan cinta kepada Allah yang hidup. Kalau bunuh diri dilakukan dengan tujuan untuk memakainya sebagai contoh, terutama bagi orang-orang muda, maka itu pun merupakan satu skandal yang besar. Bantuan secara sukarela dalam hal bunuh diri melawan hukum moral. Gangguan psikis yang berat, ketakutan besar atau kekhawatiran akan suatu musibah, akan suatu kesusahan, atau suatu penganiayaan dapat mengurangi tanggung jawab pelaku bunuh diri. Orang tidak boleh kehilangan harapan akan keselamatan abadi bagi mereka yang telah mengakhiri kehidupannya. Dengan cara yang diketahui Allah, Ia masih dapat memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat supaya diselamatkan. Gereja berdoa bagi mereka yang telah mengakhiri kehidupannya. Hormat kepada martabat manusia. Hormat kepada jiwa orang lain. Penyesatan. Penyesatan adalah satu sikap atau tingkah laku yang menggoda orang lain kepada kejahatan. Siapa yang menyesatkan menjadi penggoda bagi sesamanya. Ia membahayakan kebajikan dan kejujurannya. Ia dapat menggiring saudaranya ke dalam kematian jiwa. Penyesatan adalah satu kesalahan berat kalau orang lain digoda dengan sengaja untuk melakukan langkah salah yang buruk melalui satu perbuatan atau kelalaian. Penyesatan dapat disebabkan oleh hukum atau lembaga, oleh mode atau pendapat umum.
Siapa yang memanfaatkan wewenangnya sedemikian rupa, sehingga ia menggoda kepada yang jahat, bersalah karena penyesatan, dan bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung atas kejahatan yang ia mungkinkan. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Hormat kepada kesehatan. Kehidupan dan kesehatan merupakan hal-hal yang bernilai yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus merawatnya dengan cara yang bijaksana, dan bersama itu juga memperhatikan kebutuhan orang lain dan kesejahteraan umum. Kebajikan penguasaan diri, menjauhkan segala bentuk keterlaluan, tiap penggunaan makanan, minuman, rokok, dan obat-obatan yang berlebihan. Siapa yang dalam keadaan mabuk atau dengan kecepatan tinggi membahayakan keamanan orang lain dan keamanannya sendiri di jalan, di air atau di udara, membuat dosa besar. Pemakaian narkotika mengakibatkan kerugian besar bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Selain penggunaan obat-obatan karena alasan medis semata-mata, pemakaian narkotika merupakan kesalahan susila yang bobotnya berat. Pembuatan narkotika secara tersembunyi dan perdagangan narkotika sungguh memalukan. Oleh daya godanya, mereka secara langsung turut menyebabkan pelanggaran-pelanggaran berat melawan hukum moral. Masalah yang dihadapi oleh jiwa-jiwa yang menyembah Allah-Allah palsu adalah bahwa mereka membiarkan diri mereka terbuka terhadap roh jahat yang hanya membutuhkan sebagian kecil saja dari kehendak bebas mereka untuk menguasai mereka. Allah-Allah palsu menuntun jiwa-jiwa ke dalam bahaya yang mengerikan. Bahaya terbesar yang mereka hadapi adalah mereka percaya bahwa praktik-praktik seperti itu adalah hal yang normal, sehat bagi jiwa mereka, dan merupakan sarana untuk menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hidup mereka. Namun, apa yang akan mereka temukan hanyalah rasa sakit dan kesedihan. Yesusmu. Hormat kepada manusia dan penelitian ilmiah. Eksperimen medis dan psikis yang dilakukan terhadap pribadi-pribadi atau kelompok manusia dapat menyumbang untuk penyembuhan penderita sakit dan untuk perbaikan kesehatan umum. Penelitian dan eksperimen yang dilakukan pada manusia tidak dapat membenarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia dan dengan hukum moral. Juga persetujuan dari orang yang bersangkutan tidak membenarkan tindakan-tindakan semacam itu. Eksperimen yang dilakukan pada seorang manusia tidak diperbolehkan secara moral kalau ia membawa bahaya bagi kehidupannya atau bagi keutuhan fisik dan psikisnya yang tidak sebanding atau yang dapat dihindarkan. Eksperimen semacam itu lebih bertentangan dengan martabat manusia kalau dilakukan tanpa pengetahuan dan persetujuan orang yang bersangkutan atau orang yang bertanggung jawab untuk mereka. Transplantasi organ tubuh tidak dapat diterima secara moral kalau pemberi atau yang bertanggung jawab untuk dia tidak memberi
memberikan persetujuan dengan penuh kesadaran. Sebaliknya, transplantasi sesuai dengan hukum susila dan malahan dapat berjasa sekali kalau bahaya dan resiko fisik dan psikis yang dipikul pemberi sesuai dengan kegunaan yang diharapkan pada penerima. Langsung menyebabkan keadaan cacat atau kematian seseorang selalu dilarang secara moral meskipun dipakai untuk menunda kematian orang lain. Hormat kepada keutuhan badan. Penculikan dan penyanderaan menyebarluaskan rasa takut dan melakukan tekanan tidak halal melalui ancaman atas korban. Mereka tidak dapat dibenarkan menurut moral. Terorisme yang mengancam, melukai, dan membunuh secara sewenang-wenang merupakan pelanggaran besar terhadap keadilan dan cinta kasih Kristen. Siksaan yang memakai kekerasan fisik atau psikis untuk memeras pengakuan, untuk menyiksa yang bersalah, untuk menakut-nakuti penentang, atau untuk memuaskan kedengkian, melawan penghormatan terhadap manusia dan martabatnya. Kecuali kalau ada alasan-alasan terapi yang kuat, amputasi, pengudungan atau sterilisasi dari orang-orang yang tidak bersalah merupakan pelanggaran terhadap hukum susila. Hormat kepada orang mati. Kepada orang yang menghadapi ajalnya harus diberikan perhatian dan perawatan. Mereka harus dibantu supaya hidup dengan layak dan damai selama waktu yang masih tersisa. Mereka hendaknya mengalami bantuan doa sanak saudaranya. Kaum keluarga ini harus memperhatikan bahwa orang-orang sakit menerima sakramen-sakramen pada waktunya yang mempersiapkan mereka untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Jenazah orang yang telah mati harus diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih dalam iman dan dalam harapan akan kebangkitan. Pemakaman orang mati adalah satu pekerjaan kerahiman terhadap badan. Itu menghormati anak-anak Allah sebagai kenisah Roh Kudus. Otopsi jenazah demi pemeriksaan pengadilan atau demi penyelidikan ilmiah diperbolehkan secara moral. Penyerahan organ tubuh secara cuma-cuma sesudah kematian diperbolehkan dan dapat sangat berjasa. Menjaga perdamaian. Perdamaian. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kamu mengizinkan kasih-Ku memenuhi jiwamu, kamu juga akan memiliki kuasa dalam dirimu untuk mengalahkan segala jenis kejahatan di dunia. Kasih-Ku menghancurkan kuasa setan dan semua iblisnya. Kasih-Ku akan menjadi senjatamu melawan kejahatan yang harus kamu hadapi karena kamu berbicara dalam nama-Ku. Terimalah kasih-Ku dan kasihilah selalu musuh-musuh-Ku. Jangan membenci musuh-musuh-Ku, karena itulah yang diinginkan si jahat untuk kamu lakukan agar dia bisa menyebarkan kebencian. Kasih, ketika disebarkan, akan menumbuhkan kasih dalam diri orang lain, sebagaimana kebencian menumbuhkan keraguan, ketakutan, dan kemarahan.
Kasih adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan kebencian. Kebencian tidak dapat mengalahkan kasih jika itu berasal dari Allah, Yesusmu. Ketika Yesus mengingatkan perintah, engkau tidak boleh membunuh. Ia menuntut perdamaian hati dan mengecam kemurkaan yang mematikan dan kebencian sebagai tak moral. Kemurkaan adalah keinginan membalas dendam, menghendaki dendam untuk orang yang harus dihukum, tidak diperbolehkan, tetapi menghendaki dendam sebagai siksa untuk kebiasaan buruk dan untuk mempertahankan keadilan, itu terpuji. Kemurkaan sangat besar, sehingga orang dengan sengaja hendak membunuh sesama, atau hendak melukainya, adalah kesalahan besar melawan cinta kasih, dan dengan demikian merupakan dosa berat. Tuhan mengatakan, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Kebencian yang disengaja melawan cinta kasih. Kebencian terhadap sesama adalah dosa. Apabila orang dengan sengaja mengharapkan yang jahat baginya, adalah dosa berat apabila orang mengharapkan kerugian yang besar setelah dipikirkan baik-baik. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang ada di surga. Supaya kehidupan manusia dihormati dan dapat berkembang, harus ada perdamaian. Perdamaian itu tidak hanya berarti bahwa tidak ada perang. Itu tidak hanya terjamin oleh keseimbangan kekuatan di antara musuh-musuh. Perdamaian di bumi baru ada apabila milik pribadi terjamin. Apabila orang dapat saling bergaul dengan bebas. Apabila martabat manusia dan bangsa-bangsa dihormati, dan persaudaraan di antara manusia dipelihara. Perdamaian terdapat di dalam keamanan dan ketertiban. Itulah karya keadilan dan akibat cinta kasih. Hukum-hukum Allah dilanggar di seluruh dunia, karena dosa tidak lagi diakui sebagai sesuatu yang salah. Sebaliknya, dosa dibenarkan di setiap kesempatan, sehingga manusia tidak lagi bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Jika kamu menerima dosa dalam segala bentuknya dan menyatakannya, tidak ada konsekuensinya, maka kamu tidak akan pernah merasa puas. Tanpa kepercayaan akan keberadaan dosa, manusia tidak dapat melayani Allah. Ibumu yang terkasih, Bunda Keselamatan. Pesan terakhir dan instruksi dari Tuhan Yesus. Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri jauh lebih sulit dari yang kamu pikirkan. Putriku, inilah saatnya untuk mendengarkan instruksiku guna mengingatkan anak-anakku tentang masa mendatang ini dalam hal mempersiapkan semua pengikutku tentang perlunya mereka tetap berdoa setiap hari. Mereka juga harus menyambut tubuhku dalam Ekaristi Kudus dan berdoa
bagi keselamatan jiwa-jiwa. Anak-anakku kini semakin memperhatikan pesan-pesanku ketika mereka bersatu untuk berdoa bagi semua anakku setiap hari sebelum peringatan itu terjadi. Pandanglah saudara dan saudarimu melalui mataku yang memandang mereka sebagai ciptaan ajaib yang dianugerahkan oleh Bapa-Ku yang kekal sebagai anugerah bagi umat manusia. Setiap jiwa masing-masing dikasihi secara setara. Tidak ada perbedaan di mata Bapa-Ku. Jika kamu, para pengikutku, mengasihi aku, kamu akan mengasihi Bapa-Ku. Pada gilirannya, jika kasihmu tulus kepada Bapa-Ku, kamu akan mengasihi saudara dan saudarimu. Kamu harus menunjukkan kasih, terutama kepada mereka yang mungkin membuatmu tersinggung melalui sikap mereka. Beberapa akan menghinamu, mengejekmu, dan merusak reputasimu yang mungkin melukai hatimu dan keluargamu. Mereka mungkin kamu kenal secara pribadi, atau mereka mungkin menyakitimu dengan perbuatan mereka yang berakibat buruk pada kemampuanmu dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluargamu. Seberapapun banyaknya orang yang menyakiti hatimu, aku memintamu dalam namaku untuk terus mengikuti petunjukku. Berdoalah terutama bagi mereka yang merugikan kamu. Sebab ketika kamu berdoa bagi mereka, kamu melemahkan kebencian yang dimuntahkan oleh setan, kebencian yang dapat menimbulkan gagasan untuk melakukan balas dendam. Dari semua ajaranku, ini adalah salah satu ajaran yang paling sulit. Kasihilah mereka sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini jauh lebih sulit dari yang kamu pikirkan. Jika kamu dapat mencapai tindakan kemurahan hati yang besar ini, kamu akan membantuku menggenapi rencanaku untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa. Guru dan sahabatmu yang terkasih, Yesus Kristus. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan pesan yang baru saja kita dengar. Kita akan menutup seminar kita dengan berdoa, 7 doa perjuangan pilihan dari Kitab Kebenaran. Marilah kita siapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa perjuangan 111 untuk menguduskan anak-anakmu kepada Yesus Kristus. O Bunda keselamatan yang terkasih, aku menguduskan anak-anakku di hadapan putramu. Agar putramu dapat memenuhi mereka dengan kedamaian jiwa dan kasih di hati. Doakanlah agar anak-anakku dapat diterima ke dalam pelukan belas kasihan putramu dan dijauhkan dari segala bahaya.
Tolonglah mereka agar tetap setia pada sabda kudus Allah, terutama pada saat mereka tergoda untuk berpaling darinya. Amin. Doa perjuangan 138, perlindungan terhadap kebencian. O Bunda keselamatan, lindungilah aku dari segala macam kebencian. Tolonglah aku untuk tetap diam ketika berhadapan dengan kebencian. Kuatkanlah aku dalam kesetiaanku kepada Yesus Kristus saat aku dalam keadaan yang paling lemah. Kuncilah bibirku. Tolonglah aku untuk mengabaikan mereka yang menentang aku dengan kata-kata yang menyangkal ajaran putramu, atau mereka yang mengejek aku karena imanku. Doakanlah jiwa-jiwa ini, Bunda terkasih, agar mereka menolak setan dan dapat merasakan kedamaian kasih-Mu dan pemerintahan Roh Kudus dalam jiwa mereka. Amin. Doa perjuangan 156, lingkupilah aku dengan kasih-Mu. Yesus yang terkasih, curahkanlah kasih-Mu padaku dan bukalah hatiku untuk menyambut kasih-Mu dengan rasa syukur. Oleh kuasa Roh Kudus, biarlah kasih-Mu bersinar atasku, supaya aku menjadi mercusuar kerahiman-Mu. Lingkupilah aku dengan kasih-Mu, dan biarlah kasih-Ku padamu melemahkan segala kebencian yang aku hadapi saat aku menyebarkan warta sabda-Mu. Curahkanlah kerahiman-Mu atas kami, dan ampunilah mereka yang menolak Engkau, yang menghina Engkau, dan yang acuh tak acuh terhadap keilahian-Mu, dan berilah mereka karunia kasih. Biarlah kasih-Mu bersinar di masa yang penuh ketidakpastian, iman yang lemah, di masa pencobaan dan penderitaan, dan dengan kuasa Roh Kudus, bantulah aku untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka yang paling membutuhkan pertolongan-Mu. Amin. Doa perjuangan 157, bagi jiwa-jiwa dalam penawanan. O Yesus yang terkasih, lepaskanlah jiwa-jiwa yang menjadi budak dari ala-ala palsu dan setan. Melalui doa-doa kami, bantulah kami untuk memberi mereka kelegaan dari penderitaan sebagai tawanan. Bukalah pintu-pintu penjara mereka, dan tunjukkanlah jalan menuju kerajaan Allah, sebelum mereka disandera oleh setan ke dalam jurang neraka. Kami mohon kepadamu, Yesus, liputilah jiwa-jiwa ini dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka mau mencari kebenaran, dan tolonglah mereka untuk memperoleh keberanian untuk berbalik dari jerat dan kejahatan iblis. Amin. Doa perjuangan 159, untuk memohon kasih Allah. O Bunda keselamatan, aku mohon kepadamu, jadilah perantara bagiku ketika aku memohon kasih Allah. Penuhilah jiwaku, bejana yang kosong ini, dengan kasih Allah, sehingga di saat meluap, kasih itu akan melimpah ke atas jiwa-jiwa, bagi siapa aku berjuang untuk menunjukkan kasih sayang. Dengan kuasa Allah, aku mohon agar aku dibebaskan dari segala rasa benci yang mungkin masih aku pendam terhadap mereka yang mengkhianati putramu. Rendahkanlah diriku di dalam roh, dan penuhilah aku dengan kemurahan hati jiwa, agar aku dapat mengikuti ajaran-ajaran Kristus dan menyebarkan kasih-Nya ke dalam setiap bagian dari kehidupanku. Amin. Doa perjuangan 166, untuk mengurangi pembunuhan orang-orang tak berdosa. Bunda keselamatan yang terkasih, hantarkanlah permohonan kami ini kepada putramu terkasih, Yesus Kristus, untuk mengurangi pembunuhan atas orang-orang tak berdosa. Kami mohon agar di dalam belas kasihan-Nya, putramu akan menghapus ancaman genosida, penganiayaan dan teror terhadap anak-anak Allah dalam segala bentuknya. Kami mohon kepadamu, Bunda keselamatan yang terkasih, dengarkanlah tangisan kami untuk memohon kasih, persatuan dan perdamaian di dunia yang menyedihkan ini.
Kami mohon agar Yesus Kristus, Putra Manusia, akan melindungi kami semua selama masa kesengsaraan dan penderitaan yang hebat di dunia ini. Amin. Doa Litani 6, Karunia Rahmat. O Yesus terkasih, Juru Selamatku yang kukasihi, penuhilah aku dengan kasih-Mu, penuhilah aku dengan kekuatan-Mu, penuhilah aku dengan kebijaksanaan-Mu, penuhilah aku dengan ketekunan-Mu, penuhilah aku dengan kerendahan hati-Mu, penuhilah aku dengan keberanian-Mu, penuhilah aku dengan hasrat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir dalam seminar ini. Kami ingin menekankan pentingnya persiapan yang matang, termasuk pengakuan dosa menyeluruh selama kurun waktu hidup Anda sampai saat ini. Di samping pengakuan dosa rutin sebulan sekali atau seminggu sekali bila memungkinkan. Kami berharap dapat bertemu Anda kembali di seminar ketiga yang akan membahas perintah ke-6 dan ke-9 dalam seri 10 perintah Allah ini. Tuhan memberkati Anda semua.